Halo Sobat Neo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Kita masih membahas materi mengenai REST API. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil membuat fungsi API untuk menampilkan semua list data. Dan pada pertemuan sebelumnya juga, sekaligus kita telah membuat fungsi API untuk menampilkan data sesuai dengan ID yang telah kita tentukan. Jadi kemarin kita telah membuat fungsi untuk menampilkan semua list data dan juga menampilkan data sesuai dengan ID tertentu. Nah, sesuai dengan yang saya sampaikan pada materi sebelumnya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali. Kita akan membuat sebuah fungsi untuk menambahkan data. Nah, nanti fungsi yang akan kita buat akan kita sesuaikan juga dengan routing yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai list data. Silakan teman-teman buka kembali project CI4 API-nya menggunakan VS Code. Silakan teman-teman menuju ke controller. Kemarin kita telah membuat controller yang namanya products. Nah, kemarin kita telah membuat fungsi index untuk menampilkan semua list data, lalu fungsi show untuk menampilkan data berdasarkan ID tertentu. Nah, sekarang kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data produk ini. Nah, untuk nama fungsinya kita harus sesuaikan dengan routes yang telah kita buat. Kemarin kita di file config, di file yang namanya routes, kita telah membuat routingnya itu menggunakan routes tanda panah resource. Nah, jika kita cek, silakan teman-teman buka terminalnya, Ctrl backtick, lalu teman-teman jalankan php spark routes. Tinggal enter saja. Nah, ini untuk routingnya sudah ditampilkan. Nah, untuk menambah produk, kita nanti akan menggunakan metode yang namanya post. Di dalam control products ini, nanti kita akan membuat fungsi yang namanya create. Jadi fungsi create yang nanti akan kita gunakan untuk menambah data. Nah, berarti kita kembali ke controllernya, controller products. Nah, di sini kita buat fungsi create. Kita gunakan public function create. Nah, seperti ini. Kita buat fungsi namanya create. Lalu di dalam fungsi ini kita akan menerima data yang nanti akan kita kirimkan melalui Postman. Nah, untuk data yang nanti akan kita kirim, kita sesuaikan dengan database-nya. Kita buka SQL Yoke. Nah, kemarin untuk CI4 API kita sudah membuat tabel produk. Nah, di sini untuk data yang nanti akan kita isi yaitu nama produk dan juga harga. Nah, berarti nanti kita di sini akan mengirim nama produk dan juga harga. Nah, kita tampung dulu. Yang pertama, nama produk sama dengan kita gunakan this request, lalu kita gunakan get var, lalu di sini kita masukkan nama variabel yang nanti akan kita gunakan di Postman, yaitu nama produk. Kita samakan saja. Lalu yang kedua, kita tampung yang namanya harga, sama kita gunakan this request get var. Nah, lalu kita buat variabel namanya harga di sini. Nah, nama produk dan juga harga ini nanti yang akan kita masukkan di dalam Postman-nya. Nanti akan kita lihat bagaimana cara penggunaannya. Sedangkan nama produk yang di sini dan juga harga di sini ini adalah variabel penampung saja. Jadi sebenarnya namanya bebas ya. Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam database. Kita gunakan fungsi insert yang ada di dalam model. Kita tampung dulu ke dalam variabel, misalnya namanya save. Lalu kita gunakan this. Nah, nama modelnya kemarin apa? Kemarin kita sudah membuat nama model yaitu secara global
dengan nama products. Produk ini nanti akan menginisialisasi yang namanya produk model. Nah, berarti kita tinggal pakai saja di sini namanya produk. Lalu kita gunakan fungsi save. Nah, seperti ini. Nah, variabel yang akan kita save itu kita tampung ke dalam satu array yang namanya data. Nah, ini nama array-nya bebas ya. Berarti di sini kita tinggal buat sebuah array namanya data, sama dengan kita gunakan kurung siku yang menandakan ini adalah array. Nah, di dalam kurung siku ini kita masukkan nama variabel yang sesuai dengan kolom database. Nah, kita akan memasukkan yaitu kolom nama produk dan juga harga. Berarti di sini harus sama dengan nama kolom yang ada di dalam database, yaitu nama produk. Kita gunakan tanda panah. Nah, di sini nama produk. Kemudian yang kedua adalah harga, tanda panah dolar harga. Oke, seperti ini. Jadi, kita akan mengisi ke dalam tabel produk. Yang nanti akan kita isi adalah nama produk dan juga harga. Ini nama produk dan harga yang ada di dalam array data ini harus sama dengan nama kolom yang ada di dalam tabel produknya. Penulisannya harus sama. Nah, jadi seperti ini sudah sesuai. Nah, lalu untuk nama produk ini kita masukkan variabel nama produk. Nah, variabel nama produk ini kita peroleh dari Postman nantinya. Begitu juga untuk data ini kita isi dengan variabel harga. Nah, variabel harga itu nanti kita peroleh dari Postman juga. Nah, baru data ini, array data ini nanti akan kita masukkan ke dalam fungsi save yang ada di dalam modelnya, yaitu produk. Jika sudah, kita lakukan pengecekan. Kita gunakan if save. Nah, jika penulisannya seperti ini, artinya kita akan melakukan pengecekan. Nanti jika if-nya sama dengan true, kita kirimkan sebuah respon yang menandakan bahwa proses penambahan produk itu berhasil. Kita buat variabel namanya respon sama dengan, nah ini array juga ya. Kita gunakan kurung siku untuk array. Lalu di dalam respon ini, yang pertama kita isi statusnya. Nah, untuk status untuk created kita gunakan 201. Nah, untuk penulisan status ini udah ada aturannya ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana penulisan statusnya, teman-teman bisa cari saja status code API. Nah, di sini ada status code-nya ya, sudah lengkap di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini jika statusnya 1, depannya 1 itu berupa informasional. Jika 2 yaitu berupa sukses, 3 redirection, 4 itu biasanya error, 5 juga biasanya ada error di bagian sisi server. Nah, untuk detailnya di sini ada. Nah, di sini created yaitu kita menggunakan 201 yang menandakan bahwa proses penambahan data itu berhasil. Lalu 202 jika prosesnya itu di-accept. Nah, di sini sudah lengkap. Nanti teman-teman bisa ngikutin panduan di sini. Nah, karena ini proses created atau insert, kita menggunakan statusnya 201. Oke, selanjutnya setelah status, kita gunakan message. Kita tambahkan message. Nah, message di sini berupa array juga. Kita gunakan tanda panah, lalu kurung siku. Nah, untuk message-nya berarti kita gunakan sukses, lalu kita masukkan pesannya apa. Misalnya pesannya data produk berhasil ditambahkan. Nah, seperti ini. Oke, kita hanya membuat status dan message untuk responnya. Lalu kita gunakan return. Nah, return ini untuk mengembalikan responnya. Kita gunakan this. Nah, karena kita sudah menggunakan respon thread, kita gunakan
salah satu fungsi yang sudah ada di dalam response thread. Nah, jika teman-teman lihat, teman-teman bisa buka, teman-teman bisa klik kanan, lalu go definition atau tekan F12. Nah, di sini sudah ada beberapa respon yang bisa digunakan. Nah, di sini ada fail. Jika prosesnya gagal, kita bisa menggunakan fail. Lalu di sini ada respon created. Ini yang nanti akan kita gunakan karena kita berurusan dengan fungsi insert data atau menambahkan data. Lalu ada respon deleted. Nah, nanti ini akan kita gunakan ketika kita menghapus data. Respon update. Ini nanti akan kita gunakan untuk mengubah data. Lalu ada respon content, ada file unauthorized. Ini nanti akan kita gunakan ketika kita melakukan login gitu ya. Untuk otorisasi, nanti kita akan coba menambahkan otorisasi. Mungkin bukan di video kali ini. Nanti akan ada sesinya sendiri, kita akan membuat otorisasi di API menggunakan C4-nya. Oke, sudah ya, teman-teman bisa perhatikan sendiri untuk respon thread yang bisa digunakan. Nah, di sini karena kita menggunakan created, kita akan menambahkan data. Kita tadi menggunakan apa namanya? Respon created. Nah, ini. Nah, di sini kita lihat di respon created ini dia meminta untuk memasukkan datanya. Nah, datanya ini berupa responnya. Nah, ini responnya ini kita masukkan ke dalam sini. Respon. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, jika fungsi simpannya berhasil, nanti akan mengirimkan responnya seperti ini, yaitu ada status dan message-nya. Nah, sekarang jika responnya gagal, kita tambahkan else di sini. Nah, untuk gagal kita lihat kita bisa menggunakan banyak ya, kita bisa menggunakan validation error atau kita coba gunakan fail saja. Tadi di sini ada fail ya. Nah, kita gunakan fail saja. Kita gunakan return this fail. Jangan lupa titik koma. Nah, untuk fail kita lihat isinya dia butuh apa saja. Yang pertama dia butuh message, kemudian statusnya dia secara default 400. Nah, jadi kita hanya menambahkan message saja. Nah, untuk message-nya berarti kita masukkan saja misalnya gagal menambahkan produk gitu ya. Nah, oke, seperti ini. Ini kita simpan saja. Fungsi create-nya sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang kita coba ke dalam Postman. Silakan teman-teman buka Postman-nya. Nah, di sini kemarin teman-teman sudah membuat request ya, membuat request list data dan juga list data by ID. Nah, ini kita hapus saja untuk ID-nya. Jadi kita tetap menggunakan endpoint-nya yang sama seperti menampilkan list data. Hanya saja di sini untuk metodenya, jika list data menggunakan get, maka untuk insert data ini kita menggunakan post. Nah, teman-teman ganti saja untuk metodenya menggunakan post. Nah, lalu untuk data yang nanti akan kita kirim, kita gunakan saja ke bagian body. Silakan teman-teman klik body. Lalu teman-teman bisa menggunakan yang ini ya, www form URL encoded. Silakan teman-teman klik saja. Nah, lalu key-nya di sini teman-teman masukkan seperti yang sudah teman-teman buat di fungsi create-nya. Nah, ini ya, nama produk dan juga harga. Jadi nama produk dan harga ini yang ada di dalam get var, ini nanti teman-teman masukkan ke dalam Postman. Nah, di sini yaitu nama produk dan juga harga. Nah, untuk nama produknya misalnya apa? Misalnya kaos polo merah gitu ya. Lalu untuk harganya 80.000. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita coba send. Nah, sekarang kita lihat dulu di dalam database-nya. Di sini yang terakhir adalah skinny jeans, yaitu dengan ID-nya 7. Nah, sekarang kita coba send. Kita send. Oh, ada gagal. Oh iya, kita lupa belum menjalankan untuk project-nya. Untuk API-nya ini belum kita jalankan. Nah, silakan teman-teman jalankan. Kita gunakan PHP Spark Serve. Enter. Nah, sudah jalan.
Silakan teman-teman send ulang. Oh, di sini ada error. Kita lihat errornya apa. Kita ke preview. Allow with specific model. Oh, sepertinya ada yang salah di sini. Harusnya sudah benar ya. Kita coba lihat ke dalam modelnya. Model, lalu produk model. Oh ya, di sini kita belum mengaktifkan allow field-nya ya. Kita aktifkan allow field-nya. Artinya, di sini kita nanti mengizinkan API ini untuk mengisi kolom apa saja yang ada di dalam database, yang ada di dalam tabel produk ini. Nah, nanti kita akan mengisi nama produk dan juga harga. Maka di sini kita izinkan bahwa API ini boleh untuk mengisi nama produk dan juga harga. Oke, ini kita simpan. Sekarang kita coba send ulang. Apakah masih error? Nah, ya sudah berhasil ya. Tadi kita kelupaan untuk ngeset kolom apa saja yang boleh diisi. Nah, di sini sudah ada pesannya, status code-nya 201. Untuk pesannya sukses, yaitu data produk berhasil ditambahkan. Nah, jika teman-teman lihat di sini untuk request-nya, dia status code-nya 201 created. Nah, sekarang silakan teman-teman buka ke database-nya. Refresh saja untuk tabel produk ini. Nah, sekarang sudah berhasil ditambahkan, yaitu kaos polo merah dengan harga 80.000. Kita coba menambahkan produk yang lain, misalnya celana training gitu ya, celana training, harganya kita masukkan 150. Nah, kita coba send. Data produk berhasil ditambahkan. Kita lihat ke dalam tabel produknya, kita coba refresh. Nah, celana training harganya 150.000. Oke, begitu ya teman-teman. Kita sudah berhasil menambahkan produk ke dalam tabel produk. Kita sudah berhasil menambahkan data ke dalam tabel produk. Nah, untuk menambahkan data ke dalam tabel produk, kita menggunakan fungsi yang namanya create. Nah, di sini kita belum menambahkan validasi ya, apakah isian nama produknya itu wajib diisi atau tidak. Harga wajib diisi atau tidak. Lalu untuk tipenya itu, apakah tipenya itu harus huruf atau boleh kombinasi antara huruf dan angka, atau hanya angka saja. Oke, mungkin untuk validasinya nanti akan kita buat di pembahasan yang berbeda. Oke, begitu ya teman-teman. Materi pembahasan kita pada video kali ini, kita telah berhasil membuat sebuah fungsi API untuk menambahkan data. Nah, untuk materi di video selanjutnya, nanti kita akan coba membuat fungsi untuk mengubah atau memperbarui data yang telah kita inputkan sebelumnya. Jadi nanti kita akan coba membuat fungsi untuk mengubah data yang telah kita simpan di dalam database. Oke, semoga materi di video kali ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kita nanti akan jumpa kembali di materi mengenai REST API lainnya. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.